Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ananda-ananda sekalian. Ini merupakan hari perdana bagi ananda-ananda sekalian, bagi saya pribadi, di mana kita bertemu pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Karena ini merupakan pertemuan pertama, saya masuk di kelas 11. Di hari ini seperti mana biasanya kita berbicara tentang kontrak pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materi-materi yang akan datang. Nah, mungkin dari kelas 11, baik itu 11 IPA atau agama atau juga ilmu sosial atau IPS, sudah tidak asing lagi bagi anak-anak sekalian, karena kita juga sudah pernah bertemu pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yakni di kelas 10 yang lalu. Dan saya pribadi juga sudah mengenal beberapa orang dari ananda sekalian, dan hampir rata-rata di setiap kelas saya juga pernah masuk di kelas 10 yang lalu. Jadi dalam pertemuan kita hari ini kita tidak perlu lagi ada perkenalan. Saya tidak perlu memperkenalkan diri, ananda-ananda sekalian juga tidak perlu memperkenalkan diri. Hanya saja pada hari ini ananda-ananda sekalian tidak lagi berstatus sebagai siswa-siswi yang ada di kelas 10, tetapi sudah berada di kelas 11. Dengan kata lain, harus ada perubahan dalam diri kita, karena semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya pengalaman kita, tentu juga harus membentuk pribadi kita. Jadi ananda-ananda yang ada di kelas 11 hari ini harus sadar bahwa ananda-ananda sekalian tidak lagi anak SMA yang baru lulus, yang sekarang ada di kelas 10. Tetapi ananda-ananda sekalian harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi contoh bagi adik kelas yang saat ini ada di kelas 10. Karena ananda-ananda sekalian sudah berada di kelas 11. Nah, sebagaimana kontrak pembelajaran kita di semester-semester lalu, demikian pula mungkin hal yang berbeda itu hanya persoalan kita hari ini berada pada proses pembelajaran yang sifatnya daring. Tidak ada tatap muka secara langsung, tetapi kita memanfaatkan teknologi, baik itu dari media sosial semacam WA atau juga Google Classroom, atau juga aplikasi Zoom dan semacam itu. Dengan kondisi ini juga harus kita maklumi bersama, karena tidak ada yang menginginkan situasi seperti ini. Jika ananda-ananda sekalian merasa kesulitan dalam belajar, maka hal yang sama juga kami rasakan sebagai seorang guru. Kami juga sulit untuk memberikan materi kepada ananda-ananda sekalian, kami juga sulit untuk melakukan proses pembelajaran. Tetapi semua itu kita maklumi saja untuk saat ini, kita pahami bersama, kita maksimalkan cara belajar kita saling percaya satu sama lain, di mana ananda-ananda sekalian harus bisa lebih bijak dalam menggunakan handphone, dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang gunanya semua itu adalah tujuannya untuk membelajarkan kita semua. Nah, karena ini sifatnya daring, tentu saya akan lakukan absensi itu di akhir proses pembelajaran kita. Setiap kelas itu sebagaimana biasanya kita bertemu selama 1 jam setiap mata pelajaran SKI. Jadi kalau biasanya di kelas mualim absen ananda-ananda sekalian itu di awal pertemuan, maka dalam proses pembelajaran daring ini ananda-ananda sekalian itu mualim absen di akhir pertemuan. Nah, proses pengabsenannya juga berbeda, di mana dalam setiap pertemuan kita akan ada semacam tugas pribadi yang harus dikerjakan, yang nantinya dikirim langsung ke WA mualim. Itu nanti sebagai bentuk absensi atau kehadiran. Nah,
Mengenai batas pengumpulan tugas itu tidak mualim batasi selama dia masih berada dalam proses 1 hari. Dengan kata lain, kalau hari ini kita masuk pada proses pelajaran SKI itu jam 8, maka tugas itu boleh dikirim nanti sampai jam 7 malam. Itu mualim tunggu sampai situ. Nah, seandainya lewat dari jam 7 malam, maka mualim hitung juga hadir, tetapi mengenai penilaian dan penugasan itu tentu tidak sama dengan yang mengirim sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.